PSSI melakukan gebrakan besar dengan mengubah format Liga 2 atau sekarang disebut Championship. Federasi Sepak Bola Indonesia ini menyebar 20 tim ke dalam 2 wilayah yang berisikan grup Barat dan grup Timur. Khusus di grup Timur yang disebut grup neraka hanya berisi tim-tim legendaris dengan persaingan ketat. Hebatnya lagi, Liga 2 musim ini juga diperkuat sejumlah ex-bintang timnas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum panasnya persaingan grup Timur Championship musim depan sebagai berikut. Perubahan regulasi yang untungkan seluruh tim bersih. PSSI melakukan gebrakan besar untuk kemajuan kompetisi Liga 2 musim depan. Selain mengubah nama ke Championship, kompetisi ini juga resmi menggunakan teknologi VAR. Pemakaian VAR bertujuan untuk mengurangi kesalahan wasit dalam mengambil keputusan. Uniknya, penerapan VAR di Championship membuat Indonesia mendapat perhatian publik Asia. Championship mencatat sejarah sebagai kompetisi kasta kedua pertama yang menggunakan VAR di Asia. Musim 2025-26 akan menjadi momen bersejarah. Championship akan menjadi liga kasta kedua pertama di Asia yang menggunakan VAR secara penuh. Jelas Asep Saputra selaku Direktur Operasional I-League. Namun penerapan VAR di Championship bakal sedikit berbeda dari Super League. Sistem VAR yang dipakai Championship disebut-sebut bakal sama seperti yang dimiliki AFC. Championship juga tetap diberi kuota pemain asing di musim ini. Setiap tim diizinkan untuk memiliki maksimal 3 pemain dari luar negeri. Berbagai perubahan ini diharapkan bisa membuat kompetisi di Indonesia setara Liga Inggris. Sementara itu, format liga juga mengalami perubahan signifikan. Pada musim ini, Championship bakal diisi 20 tim yang dibagi menjadi 2 kelompok, yakni wilayah Barat dan wilayah Timur. Nantinya 10 tim di setiap wilayah akan bertanding selama 3 kali. Tim yang menjadi pemuncak klasemen di masing-masing wilayah bakal langsung dipromosikan ke Liga Super. Sedangkan tim runner-up bakal memperebutkan 1 tiket tersisa ke kasta tertinggi. Tim degradasi yang berambisi bangkit. Pembagian Championship menjadi 2 wilayah membuat persaingan menuju Liga Super semakin ketat. Bagaimana tidak, wilayah Barat dan Timur bakal dihuni tim-tim besar pada musim ini. Sejumlah klub raksasa dari pelosok negeri siap bertempur habis-habisan demi promosi ke Liga Super. Sebut saja di wilayah Timur yang punya deretan klub legendaris musim ini. Persela, Persiba Balikpapan, Persipura, Barito Putra, hingga PSS Sleman menjadi kekuatan yang berpotensi promosi. Bahkan Super Elja sudah jor-joran demi menghadapi grup neraka di wilayah Timur. Buktinya PSS berhasil mendaratkan Terence Puhiri yang menjadi winger andalan Borneo FC Samarinda. PSS juga menggebrak grup Timur dengan menggaet jebolan Akademi Inter Milan. Baru-baru ini Laskar Sembada resmi menggaet Frederick Injai. Gebrakan dari tim zona timur lainnya datang dari Barito Putra. Tim milik grup hancur ini resmi menggaet Stefano Cugura. Gak cuma itu, Barito juga diperkuat Fahrudin Arianto yang merupakan mantan kapten timnas Indonesia. Sementara wilayah Barat juga harus bersaing ketat demi tiket promosi. Mulai dari PSMS Medan, PSPS Riau, Persiraja Banda Aceh, hingga Sriwijaya FC. Persaingan di zona Barat juga diramaikan dengan tim calon kuda hitam. Salah satunya adalah Garuda Yaksa yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Klub yang dahulu bernama PSKC ini punya ambisi besar untuk lolos ke Liga Super. Terbukti Garuda Yaksa langsung menggait sejumlah pemain bintang yang berpengalaman. Salah satunya adalah Everton Nascimento yang direkrut dari Bali United. Everton direkrut karena bisa menularkan mental juara yang ia dapat saat menjuarai Liga 1 bersama PSM. Hoodie pria original dari Prayer Faith kini turun harga dari sebelumnya Rp199.000 menjadi Rp88.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Tim klasik yang berusaha promosi.
Liga 2 musim ini juga menjadi ajang pembuktian untuk tim-tim klasik. Sebut saja Persipura Jayapura selaku mantan penguasa Liga Indonesia yang dulu pernah berjaya. Setelah terpuruk beberapa musim terakhir, skuad Mutiara Hitam berambisi kembali ke Super League. Mimpi besar promosi ini diutarakan langsung oleh manajer klub Owen Rahadian. Kalau bicara target, dari awal tentunya kami ingin promosi ke Super League. Tapi yang terpenting adalah kekompakan tim. Percuma kalau promosi tapi nggak kompak atau bubar. Buat apa? Ujar Owen. Selain Persipura, PSIS Semarang selaku sesama wakil grup timur juga berambisi naik kasta. Laskar Mahesa Jenar langsung bergerak aktif di bursa transfer setelah terdegradasi di musim lalu. Tak tanggung-tanggung mereka mengisi slot pemain asing dengan sosok Camilo Sanchez. Tanpa basa-basi, bomber asal Kolombia ini langsung berambisi membantu PSIS kembali promosi. Ini pertama kalinya saya berkarir di Asia, tapi orang-orang menyambut saya dengan baik. Saya ingin mencetak banyak gol dan membantu tim meraih target, ujar Camilo. Demi memuluskan ambisinya, PSIS juga merekrut gelandang veteran yakni Budi Hernandi. Ex-penggawa Arema FC ini bahkan sudah ikut sesi latihan bersama pelatih Kahudi Widodo. Persaingan grup Timur Championship makin panas dengan kehadiran Persela Lamongan. Sama seperti PSIS, Laskar Joko Tingkir juga tancap gas memburu pemain anyar. Bahkan klub asal Jawa Timur ini sudah melengkapi 3 slot pemain asingnya. Menariknya 3 sosok ini sama-sama berasal dari Amerika Latin. Salah satu yang paling mencuri perhatian tentu Jonathan Bustos yang musim lalu membela Malut United. Sementara 2 nama lainnya adalah Gonçalves dan John Mena. Kerasnya pemain kunci. Kehadiran klub-klub klasik diyakini bakal menyemarakan grup timur di ajang divisi Championship. Duel bintang diprediksi bakal tersaji demi memperebutkan tiket promosi. Persipura Jayapura sendiri boleh dibilang sebagai kekuatan yang patut diwaspadai. Sebab skuad Mutiara Hitam diperkuat sejumlah mantan penggawa Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk Yohanes Pahabol, Ramai Rumakiek, dan Marinus Wanewar. Ada pula sosok Jam Kelly Schroyer yang baru didatangkan dari PSBS Biak. Tak lupa Persipura masih diperkuat sang legenda yakni Boas Solosa. Kakak Boas masih menjabat kapten dan aktif bermain di usianya yang hampir kepala 4. Bahkan Mutiara Hitam saat ini juga dilatih Ricardo Salampesi selaku mantan tembok skuad Garuda. Komposisi Indonesia Timur ini makin komplit dengan kehadiran legion asing Arthur Vieira. Menariknya, bek asal Brazil ini sempat satu tim dengan Ronaldinho di bawah naungan Flamengo. Pengalaman berharga ini diharapkan bisa memuluskan langkah Persipura ke kasta tertinggi. Saya tahu ada target besar untuk menang setiap laga dan membawa Persipura kembali ke Super League. Saya siap mengukir sejarah bersama klub ini, ujar Vieira. Ambisi serupa turut dikobarkan Persela Lamongan yang juga diisi pemain berkualitas. Laskar Joko Tingkir memenuhi skuadnya dengan legion senior berdarah Indonesia asing. Salah satunya Beto Gonçalves yang sempat jadi predator Persipura di era 2009 hingga 2012. Striker 44 tahun ini telah resmi bergabung setelah kontraknya habis bersama PSBS Biak. Selain itu, Persela juga diperkuat ex-bintang Persipura lainnya seperti Otavio Dutra. Belum cukup, masih ada sosok Esteban Vizcara yang sudah malang melintang di Liga Indonesia. Sepatu sneakers kece dari Parayu, sepatu kualitas impor yang ramah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan panasnya persaingan divisi Championship Zona Timur. Bagaimana pendapatmu? Akankah tim-tim legendaris bakal kembali berjaya dengan promosi ke Super League? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.